Kelas menengah, pilar ekonomi yang mulai rapuh. Cari tahu alasannya. Kelas menengah Indonesia, tulang punggung perekonomian bangsa, kini berada di ujung tanduk. Sejak 2019, jutaan orang terpaksa turun kelas akibat berbagai tekanan ekonomi dan kebijakan publik yang kurang berpihak. Jika hal ini terus terjadi, apakah kelas menengah kita akan benar-benar tersingkir dari panggung perekonomian nasional? Sejak tahun 2019, jumlah kelas menengah di Indonesia telah menurun drastis hingga 9,48 juta orang. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kebijakan publik yang menambah tekanan ekonomi bagi mereka. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada tahun 2025, penyesuaian subsidi BBM, dan pembatasan subsidi transportasi umum, semuanya berpotensi memperparah situasi. Akibatnya, daya beli kelas menengah semakin tergerus, dan banyak dari mereka yang terpaksa harus menghadapi risiko jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Untuk jangka panjang, tekanan kebijakan fiskal ini akan merusak fondasi ekonomi yang selama ini ditopang oleh konsumsi kelas menengah. Mereka yang sebelumnya menjadi penggerak roda perekonomian, kini justru harus menghadapi dilema, mempertahankan gaya hidup dengan pendapatan yang semakin terhimpit, atau jatuh ke dalam kelas ekonomi bawah. Jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan, masa depan kelas menengah Indonesia akan semakin suram, dan dampaknya akan terasa di seluruh lapisan masyarakat. Namun, meski terjepit, jangan lupa bahwa kelas menengah masih memegang peran krusial dalam perekonomian Indonesia. Mereka adalah kelompok yang paling banyak berkontribusi dalam pengeluaran konsumsi, komponen utama yang membentuk produk domestik bruto negara ini. Setiap transaksi harian, dari belanja kebutuhan pokok hingga pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan, merupakan penggerak roda ekonomi yang terus berputar. Jika daya beli mereka melemah, efek domino akan dirasakan di berbagai sektor. Inilah yang membuat kelas menengah tak hanya sebagai konsumen, tetapi juga stabilisator ekonomi nasional. Lebih dari itu, kelas menengah juga menjadi motor utama kewirausahaan di Indonesia. Banyak dari mereka yang berperan sebagai pengusaha kecil dan menengah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Tanpa dukungan mereka, potensi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan sulit tercapai. Oleh karena itu, menjaga kekuatan kelas menengah bukan hanya tentang melindungi satu kelompok, tetapi tentang memastikan keberhasilan pembangunan ekonomi jangka panjang. Maka, pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan untuk memastikan mereka tetap kuat dalam menghadapi badai ekonomi ini? Ancaman besar sudah di depan mata. Kelas menengah kini berada di titik rawan, terjebak antara kenaikan pajak pertambahan nilai dan pengurangan subsidi, yang selama ini menjadi jaring pengaman ekonomi mereka. Kenaikan PPN menjadi 12% akan langsung memukul daya beli mereka, memperkecil ruang gerak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, rencana pembatasan subsidi BBM dan transportasi umum seperti KRL, makin mempersempit ruang gerak mereka yang sudah terhimpit oleh naiknya biaya hidup. Bayangkan, sebuah lapisan masyarakat yang sebelumnya mampu hidup mandiri, kini harus menghadapi risiko jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Lalu, bagaimana kita bisa melindungi mereka dari ancaman ini? Solusinya tidak semudah membalik telapak tangan, namun ada jalan keluar. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang lebih berpihak. Insentif fiskal bagi kelas menengah perlu ditingkatkan, memberikan ruang napas bagi mereka untuk tetap berkontribusi pada ekonomi. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan vokasi juga menjadi kunci, sehingga kelas menengah bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Tak hanya itu, pengembangan kewirausahaan, terutama di kalangan generasi muda kelas menengah, harus didorong melalui akses ke instrumen keuangan yang lebih mudah. Jika langkah-langkah ini diambil, kelas menengah tidak hanya akan selamat dari badai ekonomi, tetapi juga akan bangkit lebih kuat sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Tapi jangan salah, kelas menengah tak hanya jadi korban dalam situasi ini, mereka juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi melalui sektor UMKM. Sebagai tulang punggung perekonomian informal,
Kelas menengah memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan memicu inovasi di berbagai sektor. Banyak dari mereka yang beralih menjadi wirausahawan, mendirikan usaha kecil dan menengah yang terus tumbuh, meski di tengah badai ekonomi. Namun, untuk terus bertumbuh, mereka butuh dukungan yang lebih nyata dari pemerintah. Kebijakan yang mendorong kewirausahaan harus fokus pada inovasi dan akses ke instrumen keuangan yang lebih mudah dijangkau, sehingga UMKM bisa lebih cepat berkembang dan berkontribusi pada percepatan ekonomi nasional. Di sisi lain, investasi jangka panjang yang tidak kalah penting adalah pendidikan tinggi. Akses ke pendidikan tinggi yang lebih terjangkau bagi kelas menengah akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing mereka di masa depan. Sayangnya, saat ini alokasi anggaran pendidikan untuk jenjang perguruan tinggi masih sangat rendah. Pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan anggaran pendidikan yang signifikan, khususnya untuk subsidi pendidikan tinggi, agar semakin banyak generasi muda dari kelas menengah yang dapat menyelesaikan pendidikan mereka. Dengan pendidikan tinggi yang lebih terjangkau dan berkualitas, kita tidak hanya menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui generasi yang terdidik dan inovatif. Kesimpulannya, kelas menengah Indonesia berada di persimpangan penting. Di satu sisi, mereka menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang bisa menjatuhkan mereka ke dalam kemiskinan. Namun di sisi lain, kelas menengah memiliki potensi besar untuk terus menjadi motor penggerak ekonomi, baik melalui konsumsi, kewirausahaan, maupun peran strategis mereka dalam UMKM. Dengan kebijakan yang tepat, seperti peningkatan akses pendidikan tinggi, insentif untuk kewirausahaan, dan dukungan fiskal yang lebih memadai, kita bisa memastikan bahwa kelas menengah tetap kokoh sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Saya Ale. Semoga konten ini bisa memberi gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya menjaga dan memperkuat kelas menengah di Indonesia. Jika sobat sekalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan opini menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.